dia hanya terkungkung pada dirinya sendiri, sehingga yang lain pun tidak dia peduli, bahkan makan pun sama sekali ya tidak dia gubris. Ini sebetulnya satu hal yang negatif ya, yang buruk, karena pada dasarnya dalam hidup ini juga kita harus adil kepada diri sendiri ya. Perasaan boleh saja, tapi janganlah gara-gara perasaan badan kita ya menjadi ya beban dan objek dari hal-hal yang kedepannya membuat rusak dan tidak benar dia. Yang kedua, ketakutan menyebabkan menjauhnya dari dosa. Ya jelas pada dasarnya kita ini kalau udah takut itu banyak ya, apalagi kadang takut mati, takut gempa, takut macam-macam. Biasanya banyak orang tobat langsung itu ya, orang sadar. Namun kadang-kadang ya tobatnya ya tobat sambal kan begitu. Udah aman lagi, tenang lagi, dia nggak mau lagi dia berbuat. Ini satu kekeliruan ya. Tapi yang sebenarnya itu ya kalau sudah ada rasa takut itu biasa ya, dosa tidak akan mau dibuat lagi. Karena dia tahu betul ya, apalagi kita memahami dosa itu meresahkan hati, mengkacaukan pikiran, membuat kestabilan jiwa kita jauh untuk dapat benar dan baik ya, maka perlunya tobat dalam kehidupan kita. Jadi pada dasarnya rasa takut perlu untuk itu. Kemudian yang ketiga, kata ahli hikmah ini adalah pengharapan menguatkan ya berbuat kenyataan. Jadi kalau kita berharap itu jelas harus diwujudkan, nggak bisa berharap saja ya tapi tidak berbuat, itu jelas satu hal yang sia-sia. Makanya ada kata bijak juga mengatakan tarjun najata walam yasluk masalikaha fa inna safinata la tajri alal yabis. Ya, berharap sesuatu tapi tidak dikerjakan sama seperti kapal yang berlayar di daratan yang kering. Ya, namanya lah kapal berlayar di daratan yang kering, kapan jalannya? Nah ini permasalahan ya. Maka itu ketika kita punya pengharapan, wujudkanlah, karena dia bisa jadi kenyataan. Terserah mau dikatakan seperti orang bijak juga ya, seperti Soekarno mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Terserah itu sebagai ungkapan-ungkapan yang memberikan dukungan. Tapi pada kenyataan bahwa ya hidup ini ketika kita mengharap sesuatu bisa akan terjadi kenyataan ya, kalaupun kadang orang barat dalam bentuk kalimat yang kurang pas, wujudkanlah mimpimu. Ini kan repot ya. Memang mimpi bisa terwujud, tapi kan kita menginginkannya kan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Itu yang layak ya. Jadi makanya yang benar itu adalah ya pengharapan itu akan kuat menjadi kenyataan ketika dilakukan. Jadi makanya apapun harapan kita, lakukanlah. Kalaupun tidak kenyataan, kita sudah beramal dan berbuat kebaikan. Di situ untungnya. Nah baru yang terakhir adalah ingat akan mati menyebabkan ya tidak mencampuri apa yang bukan kepentingannya. Ya, jadi kita nih kalau ingat mati, yang tak perlu-perlu tuh jangan ikut nimbrung, yang nggak penting sama kita tuh jangan dicampuri. Ini kadang suka kali nyampuri urusan orang yang bukan kepentingan dia, akhirnya makin keruh suasana. Nah ini yang tidak diinginkan. Jadi makanya apa yang dapat membuat kita tidak mencampuri urusan orang, salah satunya adalah mengingat kematian. Ketika kita ingat kematian, kalau kita campuri urusan orang, ini akan menjadi beban ya bagi kita di dalam kematian kita itu. Ini kan jelas ya, yang tak selesai lah ya. Dulu dia pernah begini, tapi dia sudah mati, ada janjinya, ada ininya dan sebagainya. Nah kan jadi kenangan buruk sama orang lain ya, jadi image yang negatif. Jadi maka itu ya ketika kita mengingat kematian, kita sadar betul dan bisa menjaga diri untuk tetap fokus, sehingga hal-hal yang tidak penting, yang tidak berguna sama kita, kita tidak mencampurinya. Inilah 4 hal ya, kata-kata bijak yang
terdapat dalam kitab Tambihul Ghafilin yang diungkapkan oleh seorang ahli hikmah. Saya kira demikian.